You were in Bootle New Strand. Was you in Bootle Strand? Yeah, we never got a kid, Mum. We never got a kid. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Mungkin sebagian dari sobat tak pernah terbayang akan menemui kasus-kasus dengan pelakunya yang masih di bawah umur. Masih ingatkah sobat dengan kasus penembakan Kayla Rowland yang pelakunya ternyata adalah teman sendiri? Atau kasus TJ Lane yang melakukan penembakan brutal pada teman-temannya di sekolah? Lalu apakah banyak kasus serupa yang terjadi yang melibatkan pelakunya anak-anak? MN Files kali ini merangkum beberapa dokumen kasus pembunuhan dengan pelakunya anak-anak berikut ini. Michael Hernandez. Dekat, belum tentu baik. Hal ini terjadi pada seorang remaja berusia 14 tahun bernama Michael Hernandez. Ia tega menghabisi teman dekatnya sendiri yaitu Jamie Cobb di sekolahnya yang bertempat di sekolah menengah Southwood, Florida pada tanggal 3 Februari tahun 2004. Berawal dari Michael yang mengajak Jamie ke kamar mandi sekolah. Michael menjanjikan menunjukkan sesuatu yang menarik pada Jamie. Namun yang terjadi sesampainya di kamar mandi, Michael menikam Jamie sebanyak lebih dari 40 kali tusukan dan menggorok leher Jamie. Anehnya, setelah menghabisi nyawa Jamie, Michael kemudian menyembunyikan pisaunya dalam ransel dan dengan santai kembali ke kelas. Akhirnya di tahun 2008, Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Dengan saat itu, jaksa berpendapat bahwa Hernandez terobsesi dengan kisah pembunuhan berantai. Sayangnya di bulan Mei tahun 2021 lalu, Michael ditemukan tak bernyawa di selnya. Tidak diketahui secara pasti penyebab meninggalnya Michael Hernandez ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada Jamie Cobb, di tahun 2018, nama Jamie diabadikan menjadi nama sebuah jalan di sekitar sekolah Southwood. Cindy Cooler dan Shirley Wolf. Kisah kedua gadis remaja ini tergolong unik namun menyeramkan, hingga menginspirasi sutradara asal Kanada bernama Rafal Zelensky untuk membuatnya menjadi sebuah film berjudul Fun di tahun 1994. Apa yang menarik dari kisah kriminal mereka ini? Cindy Cooler yang berusia 15 tahun dan Shirley Wolf yang berusia 14 tahun adalah dua orang gadis remaja yang mengalami masalah keluarga yang sama. Mereka berdua tidak sengaja bertemu di sebuah halte bus. Singkat cerita, karena mereka memiliki kesamaan kisah hidup dan cocok satu sama lain, entah apa yang ada di dalam benak mereka, Cindy dan Shirley kemudian menghampiri rumah seorang nenek berusia 85 tahun bernama Anna Brackett. Kemudian berpura-pura meminjam telepon, lalu menikam si nenek sebanyak 28 kali, dan kemudian mencuri mobil si nenek. Kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 1983 di Auburn, California. Dan yang mengejutkan saat ditanya apa motifnya, mereka menjawab hanya sekedar untuk bersenang-senang. Robert Thompson dan John Venables. Kalau sebelumnya ada dua orang gadis remaja yang menghabisi nyawa seorang nenek, kali ini hadir dari kasus dua orang bocah laki-laki di mana kasusnya sempat gempar di Inggris pada tahun 1993. Mereka adalah Robert Thompson dan John Venables. Keduanya yang masih berusia 10 tahun berani melakukan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap seorang balita berusia 2 tahun bernama James Patrick Walker. Awalnya James dilaporkan hilang di sebuah pusat perbelanjaan yaitu The Newstone di Bootle, Inggris pada tanggal 12 Februari tahun 1993. Namun jasadnya kemudian ditemukan 2 hari setelah dilaporkan hilang di Walton, Liverpool dalam kondisi termutilasi. Pada tanggal 20 Februari tahun 1993, Thompson dan Venables kemudian didakwa atas penculikan dan pembunuhan terhadap James. Kemudian di tanggal 24 November, keduanya dinyatakan bersalah. Putusan ini diberikan kepada keduanya atas hasil rekaman CCTV di supermarket. Dari rekaman tersebut didapati kedua pelaku tengah membawa si korban. Tak hanya diculik, korban juga sempat disiksa oleh para pelaku.
Menurut ahli patologi bernama Alan Williams, korban didapati banyak luka kekerasan di tubuhnya sebanyak 42 titik. Korban kemudian tewas usai kepalanya ditimpa besi seberat 10 kg, yang kemudian digambarkan oleh pihak pengadilan sebagai pelat sambungan rel kereta api. Karena tindakan mereka ini, korban mengalami 10 patah tulang tengkorak. Keduanya tercatat sebagai pelaku kriminal termuda dengan kasus pembunuhan di era Inggris modern. Kisah mereka kemudian menarik seorang penulis asal Irlandia bernama Vincent Lambe dan mengangkatnya ke dalam sebuah film berjudul Detainment di tahun 2018. Mary Bell. Gadis kecil asal Inggris bernama Mary Bell ini tega membunuh dua anak-anak, di mana Mary saat itu masih berusia 10 tahun. Di tanggal 25 Mei tahun 1968, Mary mengajak bocah berusia 4 tahun bernama Martin Brown ke sebuah rumah kosong lalu kemudian dicekik hingga tewas. Namun saat itu Mary tidak tertangkap karena tidak ditemukan sidik jari Mary pada korban. Maka kematian Martin dianggap sebagai sebuah kecelakaan. 2 bulan usai kasus Martin di tanggal 31 Juli tahun 1968, bersama temannya yaitu Norma Bell, Mary mengajak Brian Howe yang berusia 3 tahun ke sebuah gudang kosong. Mary kemudian mencekik korbannya di hadapan temannya, kemudian si korban dimutilasi, disayat dan dihancurkan kelaminnya dengan gunting yang dibawa Mary. Setelah penyelidikan panjang atas kasus Brian, polisi yang sempat curiga dengan Mary dan Norma kemudian mendapati Norma mengaku akan apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian Norma diputuskan bebas karena kooperatif. Sedangkan Mary mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun akibat saat diinterogasi. Mary tak sengaja memberikan keterangan tentang gunting, padahal polisi tidak pernah mengungkap soal gunting pada Mary. Saat ditanyai motifnya, Mary mengaku melakukan tindakan tersebut hanya untuk kesenangannya semata. Hal ini diduga akibat latar belakang keluarganya yang buruk, di mana Mary yang tak pernah diakui keberadaannya oleh ibunya. Usai menyelesaikan masa tahanannya selama 12 tahun, tepatnya di tahun 1980, Mary jadi kejaran para awak media. Hingga saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti keberadaan Mary dan keluarganya. Sekian rangkuman kasus kriminal dengan pelakunya anak-anak kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.